Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, bangun sekolah dahsyat. Yes. Allahu Akbar. Terima kasih kepada anakku semuanya yang sudah semangat ya di pagi hari ini. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai pada proses pembelajaran, alangkah baiknya kita siapkan diri kita dulu. Coba periksa kembali di bawah mejanya atau di bawah lampunya apakah masih ada sampah. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai ada dulu yang memimpin doa, dan ini Bapak amanahkan kepada ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin doanya. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan dengan suara yang pelan. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillahirabbil. Amin. Terima kasih kepada Abang Zaki Akmal yang sudah memilih amanah dengan doa itu berkah hidup kita. Amin ya rabbal. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai Bapak ambil lagi semangatnya ya, yel kita. Coba semuanya, tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah Akbar. Kenapa Bapak sebutkan ataupun kita sebutkan itu janjiannya? Karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema tentang cita-cita menjadi anak soleh. Siapa yang ingin menjadi anak soleh? Iya, semuanya ya, turunkan. Namun sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita ulang kembali Bang Milo tentang pelajaran minggu yang lewat, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Namun pada kesempatan kali ini kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu cita-cita menjadi anak soleh. Untuk mencapai itu ada beberapa tujuan yang harus kita dapatkan setelah belajar tema tentang cita-cita menjadi anak soleh. Apa tujuannya Pak pada kesempatan kali ini? Silakan tengok ke depan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama dapat menyebutkan pengertian jujur. Ya. Yang kedua dapat menyebutkan 3 pembahagian jujur. Dapat menyebutkan 3 jenis-jenis jujur. Dan yang keempat dapat menyebutkan 3 keuntungan memiliki sikap jujur. Yang kelima dapat menyebutkan 2 kerugian jika tidak bersikap jujur. Dan yang terakhir dapat menyebutkan hikmah jujur. Karena pada kesempatan kali ini anak soleh, cita-citaku menjadi anak soleh, ada beberapa tahap yang harus kita peroleh. Yang pertama sikap jujur. Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, jujur. Sering kita dengarkan sikap jujur, orang berkata jujur, orang berlaku jujur, orang bertingkah jujur. Semuanya itu termasuk cakupan daripada sikap jujur. Mau dia perbuatan, perkataan, baik ia di dalam hati. Tapi Bapak ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Ayo, yang bisa
mengucapkan ataupun apa pengertian daripada jujur? Kita, iya, Kak Malika. Tentang niat yang tulus, niatnya yang tulus. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Mengatakan yang sesungguhnya. Ada lagi? Iya, Abang Rifki. Sifat terpuji, niat yang tulus mengatakan sesungguhnya, sifat terpuji. Ada lagi? Sesuai ucapan dengan perbuatan. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Nggak lagi, Kak? Berbuat baik. Oke, kita simpulkan ya. Dengan pendapat kakak-kakak dan abang-abang semuanya, niat yang tulus, berbuat baik, sesuai ucapan dengan perbuatan. Apa lagi tadi? Mengatakan yang sesungguhnya. Satu lagi? Abang Rifki apa tadi? Ya, sifat terpuji. Itu semuanya mencakup daripada pengertian jujur. Benar semuanya. Tapi dapat kita simpulkan dari lima pendapat kawan kita itu. Silakan saya ke depan. Nah, pengertian jujur. Jujur merupakan sikap yang terpuji. Dapat diartikan sebagai sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan jujur kecuali ada beberapa hal. Berarti jujur itu mengatakan hal-hal yang sesungguhnya, apa adanya, tidak ditambah-tambah. Nah, selain dari itu, kalau kita sudah tahu jujur, namun ada pembagian daripada jujur, ya, ada pembagiannya. Ada yang jujur kepada diri sendiri, atau ada lagi yang bisa membantu Bapak. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan jujur itu tentang berapa? Ada suara. Ya, jujur kepada orang tua. Abang Umam. Jujur kepada orang lain. Ada lagi? Jujur kepada Allah. Kasih Pak. Jujur kepada teman. Ada lagi? Ada diri sendiri. Bang Erja. Jujur kepada diri sendiri. Nah, ada beberapa poin tadi yang kita dengar dari kawan kita. Itu semua cakupannya itu merupakan bagian-bagian daripada jujur. Salah satunya apa? Nah, ini termasuk salah satu sikap jujur. Nah, ataupun pembagian jujur. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana dia tentang apa, bagaimana sikap seorang anak ini? Yuk. Sedang apa dia? Di sana. Yuk. Sedang sholat, Mama. Sedang jujur kepada Allah. Iya, dia sedang sholat. Berarti itu pembagian daripada jujur kepada Allah. Selanjutnya, nah, sudah dapat saja, silakan kantongi. Jujur kepada Allah. Nomor 1. Lanjut. Gambar sedang apa ini? Sedang belajar. Sama seperti kita pada kesempatan kali ini. Ataupun sedang ujian. Kalau hari ini kita ujian PTS. Ini juga ya. Sedang ujian. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan ini jujur tentang apa? Jujur terhadap siapa? Iya, Abang Abis, jujur terhadap diri sendiri. Tadi jujur kepada Allah, ini jujur terhadap diri sendiri. Apa alasannya? Kenapa dia disebut sebagai jujur kepada diri sendiri? Yuk. Hah? Mencontek. Apa alasannya? Tidak boleh mencontek. Ada lagi? Ya, mengerjakan tugasnya, ujiannya dengan kemampuannya, tidak mencontek. Itu ya. Berarti jujur terhadap diri sendiri itu kita harus mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu kebalikannya apa? Nah, ini contoh orang yang mencontek, tidak jujur terhadap diri sendiri.
Yang ketiga, ada tiga. Siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana di gambar ini? Oke. Jujur kepada orang lain. Ini contoh seorang anak mengembalikan dompet kepada siapa? Orang tua. Nah, berarti yang jujur ini adalah seorang anak. Jujur kepada siapa? Kepada orang tua. Orang tua inilah orang lainnya. Berarti dia mencerminkan sikap jujur kepada orang lain, ya, dengan cara mengembalikan dompetnya. Yang lain lagi, di tengah. Ini jujur terhadap siapa? Udah tiga ya. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Ini dia sendiri. Tapi di tengahnya ada di situ uang di meja. Nah, pas dia mau pulang dari main basket, jujur kepada siapa ini? Kepada diri sendiri. Nampak dia uang di situ, tapi dia tidak mengambilnya. Ya, kenapa? Karena dia tidak ingin mengotori dirinya dengan cara ataupun bersikap berbohong pada diri sendiri, ataupun dia ingin mencerminkan sikap jujur terhadap diri sendiri. Itulah salah satu beberapa daripada pembagian jujur. Sekarang perhatikan ke depan. Ini tadi ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah. Ini dalam bagian tadi. Lanjut. Jujur kepada diri sendiri dengan cara tidak mencontek di saat ujian. Jujur. Nah, jujur kepada orang lain. Tuh ya, jujur kepada orang lain dengan cara mengembalikan hak milik orang lain. Perhatikan dulu kau. Nah, ini poin-poinnya. Jujur terbagi kepada tiga. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kemudian yang terakhir jujur kepada orang lain. Jujur, pada kesempatan ini kita juga mengajarkan tentang jenis-jenis jujur. Perhatikan ke depan. Jenis-jenis jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Apa maksudnya Pak? Jujur dalam niat. Ketika kita mau sholat, ada di dalam niat kita itu istilahnya Allah kan maha melihat sesuatu yang ada di dalam hati ataupun yang zahir. Ketika kita ingin sholat, kalau sholat kita itu, niat kita itu mengharapkan supaya dilihat orang lain, berarti kita tidak jujur. Tapi kalau kita niat kita itu jujur, memang benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, karena Allah Ta'ala, itulah termasuk jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Siapa yang bisa ngasih contoh? Jujur dalam perbuatan. Banyak hal yang sudah kita lakukan dalam hal perbuatan. Contohnya apa Pak? Mengabsen, ya, saat mengabsen, tengoknya kawannya nggak hadir, upaya dihadirkan. Itu termasuk salah satu tidak jujur di dalam perbuatan. Tapi kalau siapa yang hadir itu yang diabsennya, berarti perbuatannya dalam hal mengabsen kawan-kawannya itulah jujur dalam perbuatan. Yang terakhir, jujur dalam ucapan. Nah, apa contohnya Pak? Yuk, saya bisa menjadikan ya, cara tiga. Hah? Katakan apa adanya. Ya, Bang Irja. Tidak boleh berbohong pada orang lain. Jujur dalam ucapan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, nah, itulah yang kita sampaikan tanpa harus menambah, tanpa harus menguranginya informasi tersebut. Itulah jujur dalam ucapan. Selanjutnya, perhatikan. Keuntungan dan kerugian bersikap jujur. Itu ada ya Pak? Ada. Ketika kita tidak berbuat jujur, ada keuntungannya. Yang pertama, terhindar dari kebohongan. Kedua, disenangi oleh manusia. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang amanah. Kalau kita sudah jujur, banyak kawan kita terhindar daripada
kebohongan ataupun menjadi pribadi yang amanah. Lanjut ya. Dan yang selanjutnya kerugian dalam tidak berbuat jujur. Lalu sudah dapat keuntungannya, ada juga imbalannya bagi orang yang tidak mau jujur. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari merasa terbebani. Ketika kita berbohong, selesai berbohong, pasti ada rasa was-was dalam hati. Kenapa ya ada berbohong tadi? Selalu itu terbayang-bayang. Nah, merasa terbebani. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Kalau sudah kita sering berbohong, tidak jujur, orang lain percaya nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah terlanjur berbohong. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Dan sesungguhnya dusta adalah mengangkat kepada orang lain dalam kerugian. Terakhir, hikmah jujur. Ini salah satu hikmah. Orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah. Nah, orang jujur dapat surga. Yang kedua, hidup lebih damai dan bahagia. Tenang, damai, tenang dalam hidup kita. Ketiga, lebih percaya diri. Memiliki rasa pede ataupun percaya diri terhadap sesuatu. Empat, memiliki banyak teman. Kalau kita mau selalu mengucapkan yang benar, karena yang perlu kita. Yang terakhir, disayangi teman. Disayangi oleh orang lain teman kita. Itulah beberapa daripada pembelajaran kita tentang sikap jujur. Ada tugas yang ingin Bapak berikan kepada anak semuanya, silakan dikerjakan per kelompok. Ya. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Silakan kerjakan, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Ya. Di situ soal-soalnya sudah ada, silakan dikerjakan. Boleh kompromi dengan kawan, tidak apa-apa. Oke, sudah selesai waktunya ya. Silakan kumpulkan kembali soal-soalnya. Kelompok 3. Kelompok 1. Oke, terakhir tugas sudah kasih, sudah dijawab, alhamdulillah ya. Terakhir, ayo, siapa yang bisa memberikan poin-poin yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ayo, siapa yang bisa dari kelompok 1? Coba, dari kelompok 1 orang yang bisa menempelkan poin pertama tadi tentang apa yang kita sampaikan, yang Bapak sampaikan. Silakan. Kelompok 1. Ya, kasih Pak. Ada 6 poin kan? Silakan pilih. Tadi tentang apa? Ada tulisannya apakah dia tentang pengertian, apakah dia tadi tentang pembagian jujur, kemudian apakah dia tentang jenis-jenis jujur. Silakan tengok apakah sudah benar atau gimana. Oke, itu poin yang pertama. Kelompok 2, poin yang kedua, apa yang kita sampaikan tadi? Kelompok 2, siapa yang bisa menyimpulkan ataupun poin-poin yang kita sampaikan tadi? Yuk, nah, silakan Bang Mam. Lanjut kelompok 3. Siapa nih ya, silakan. Orang yang mendengarkan dan memperhatikan tadi mungkin bisa menjawab. Oke, lanjut. Kelompok 4. Siapa yang bisa memberikan poin-poinnya? Ya, Kak Zara. Ada di atas yang nomor 4 ya. Nah. Lanjut. Poin kelima. Apa tadi yang kita sampaikan? Kelompok 1. Siapa lagi? Abang Rido, ya, silakan Abang Rido. Yang terakhir, siapa bisa? Semuanya. Oh ya, tanya. Ayo.
Nah, inilah poin-poin yang kita sampaikan tadi. Kesimpulannya apa? Ya kan? Kesimpulan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini anak semuanya, dalam hal apapun, dalam hal mendesak dan sebagainya, situasi apapun, kita harus bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jangan berbohong kepada Allah, ya. Jujur terhadap orang lain, jangan berbohong kepada orang lain, orang tua, tetangga dan sebagainya. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri. Terhadap diri sendiri kita juga harus jujur. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini dapat kita ambil hikmahnya. Namun sebelum itu pembelajaran kita selanjutnya akan Bapak sampaikan di sini. Selanjutnya pertemuannya adalah tentang sikap menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Saja dari Bapak. Dari tapi pada saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.